Kami nasihat di bata amata dohosin anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Tapi parhorasan manugut madihita damang dainang tapar saulihon mahatan di bata yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 150 ayat yang kedua. Demikian kebenaran firman Tuhan. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kekasih dan yang diberkati oleh Yesus Kristus, dalam kekristenan memuji Tuhan adalah hal utama dan sangat penting dalam ibadah dan kegiatan-kegiatan resmi, dan hal ini terbukti dari sikap dan reaksi orang percaya setiap kali memuji Tuhan. Selama napas masih berhembus, tidak ada alasan untuk tidak memuji Tuhan. Sebab memuji Tuhan bukan berbicara tentang bakat, bukan tentang suara atau suka tidak suka, namun berbicara tentang pengakuan imannya kepada Tuhan dan persekutuan mengenai keberadaannya sebagai pribadi yang layak menerima pujian dari seluruh ciptaannya. Perlu digarisbawahi bahwa memuji Tuhan tidak cukup hanya di dalam hati, tapi kita perlu memiliki pujian di mulut, diucapkan dan disuarakan yang keluar dari lubuk hati terdalam, sebab pujian adalah napas dan kehidupan bagi setiap orang percaya. Saudara yang kekasih, di dalam kitab Mazmur sebagai kitab penutup dalam Mazmur 150 ini berisi ajakan untuk memuji Tuhan. Pada zaman Musa, kemah suci merupakan tempat sakral dan suci. Barulah setelah masa Salomo menjadi raja, tempat untuk menguduskan Allah, yaitu bait Allah, dibangun dan bukan sekedar tempat untuk mengorbankan korban sembelihan, tetapi menjadi pusat peribadahan warga Israel. Di sanalah orang-orang Israel melakukan ibadah, baik itu perayaan keagamaan maupun ibadah biasa. Pada masa kini, gereja merupakan tempat kudus jemaat Kristen untuk memuji Tuhan. Di sanalah kegiatan ibadah biasa dan hari-hari besar gerejawi dilakukan. Namun memuji Tuhan sebenarnya tidaklah dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, dapat dilakukan saat kapan kita berada dimanapun dapat memuji Tuhan, baik di rumah maupun di tempat lain. Sebab diri kita ini adalah gereja, tubuh Kristus. Kata haleluya berarti mengajak umat untuk mengerahkan perhatian kepada Tuhan, yakni Tuhan yang berada dalam tempat kudusnya, punya cakrawala yang kuat, perbuatannya perkasa, keagungan yang besar. Umat dapat menguduskan Tuhan dan memuji Tuhan menggunakan alat-alat seperti yang dikatakan dalam Mazmur 150 ini: trompet, gambus, kecapi, rebana, seruling, ceracap, canang, untuk mengungkapkan ekspresi pujian kepada Tuhan. Ayat 3 dan ayat 5. Dan akhirnya ajakan ini diakhiri dengan ajakan kepada segala makhluk, segala yang bernapas diajak untuk turut serta dalam perarakan memuji Tuhan. Ayat 6. Jikalau sejak kecil kita sudah mengetahui bahwa memang segala makhluk diajak serta memuji Tuhan, pengetahuan tersebut mestinya semakin memotivasi pujian kita. Saudara yang kekasih, pujian kita harus dimaksudkan sebagai wujud mengarahkan pandangan kepada Tuhan, menyaksikan segala kebesarannya, mengungkapkan kekaguman, kemudian timbul kebergantungan kepadanya. Perbuatan Tuhan yang besar jika kita padukan dengan sikap dalam menerima firman Tuhan, akan tercipta irama yang indah. Seperti perpaduan musik dan tarian, kita juga akan memadukan firman Tuhan dengan sikap dan perbuatan, sehingga akan tercipta hidup yang memuji Tuhan. Hidup yang memuji Tuhan bukanlah dengan perkataan saja, tapi adalah dengan perbuatan sebagai buah dari iman kita atas kasih dan kebesaran Tuhan. Ada sukacita ketika kita menyambut dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dan yang diberkati Yesus Kristus, menyanyi dan memuji Tuhan berarti memuliakan Tuhan dengan semangat dan penuh gairah. Maksudnya, kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh di mana tubuh, jiwa, dan roh terlibat dan dapat menghayati diri kita dalam relasi dengan Tuhan. Kita patut bangga dan bersuka cita, sebab Allah adalah pribadi yang penuh kasih setia. Kasih setianya bersifat kekal untuk selama-lamanya. Kasihnya tidak akan pernah pudar, sebab Dia mendekati dengan cintanya yang besar, memanggil kita untuk kembali bertobat dan hidup di dalam anugerahnya. Dikatakan dalam Mazmur 22 ayat 4, padahal engkau yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Allah ternyata sangat menikmati pujian penyembahan umatnya. Hal itu nampak nyata dari tindakannya yang duduk bertahta di atas puji-pujian. Saudara yang kekasih,
Hiduplah senantiasa dalam pujian dan penyembahan. Bahkan ketika di saat-saat tersulit, kelam kelabu sedang menerpa kita, tetaplah memuji Tuhan. Karena justru ketika kita melakukannya, Allah akan hadir, datang dan menikmati setiap pujian kita. Sekali lagi, hiduplah senantiasa dalam pujian dan penyembahan. Bahkan ketika di saat-saat tersulit, kelam kelabu sedang menerpa kita, tetaplah memuji Tuhan. Karena justru ketika kita melakukannya, Allah hadir, Allah datang dan menikmati setiap pujian kita. Selamat memuji Tuhan senantiasa. Amin. Kita bersama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu. Amin.